Ya, selamat pagi. Ya, saya mau buat tema pagi hari ini kira-kira tema yang sudah sering kali kita diskusikan, bahwa kita diskusikan begitu terus, ya. Ya, dan mungkin kalau itu bapak-bapak ini bisa pakar, nanti kita diskusikan gitu ya. Yang saya mau kita pikirkan, kira-kira keluarga bahagia itu gimana ya? Jadi kalau bapak-bapak sudah menanti terus pertanyaannya kalau begitu ya. Kira-kira keluarga bahagia udah banyak kita tahu ya. Bahkan terus pun kita diskusikan, hanya dapat atau enggak itu masalah kedua kan. Tapi diskusi di mana-mana ada di situ gitu ya. Jadi bagi kita kira-kira keluarga bahagia, keluarga yang bagaimana? Ya. Jadi sebelum kita diskusi, mari kita lihat dulu seperti yang kemarin Kejadian pasal 2. Pasal 2 ayat 15 ya, nanti kita bisa baca tapi kita lihat ayat 15 saja ya. Temanya di atas manusia dan Taman Eden. Ya, kalau saya percaya inilah keluarga yang pernah menikmati, bahkan mungkin ini keluarga yang paling berbahagia sepanjang zaman ya. Sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, tapi keluarga yang ada di Taman Eden. Kalau kita yang sudah tercemar ini di dalam dosa tidak menikmati seperti itu ya. Tapi saya percaya inilah keluarga yang berbahagia. Nanti kita lihat di dalam ada apa gitu ya. Ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kalau kita lihat, ya banyak yang sudah dibuat Tuhan ya, dari pasal 1, ya apa yang telah dibuat Tuhan semuanya. Ya, dan dari yang dia buat itu, dia buat satu taman namanya Taman Eden. Makanya kemanapun kita pergi, ya asal taman itu atau pemandangan yang bagus, sering kita bilang seperti Taman Eden. Ya, maka saya bilang janganlah bilang seperti Taman Eden. Sok tahu banget gitu ya. Siapa yang sudah melihat Taman Eden? Makanya dia bilang seperti Taman Eden. Tapi dalam pikirannya Pak, yang terindah itu di dunia pasti Taman Eden dan tidak ada duanya kan ya. Taman Eden itu tidak ada duanya. Makanya manapun yang bagus, yang indah, pasti dikatakan seperti Taman Eden. Jadi Tuhan membuat semuanya dan dibuat khusus bagi manusia itu adalah Taman Eden. Jadi kira-kira Allah itu siapa ya? Dia nggak tempatkan di tempat yang lain, bahkan dari semua tempat itu Allah membuat satu di antara semuanya. Dia buat Taman Eden. Kalau kita lihat dari ayat 8, selanjutnya Tuhan membuat Taman Eden itu. Jadi setelah diciptakan semua khusus, dirancang satu taman untuk ditempatkan wakilnya di situ. Kalau bisa dikatakan ini mungkin lebih indah dari apa? Istana gitu ya. Karena ini yang terindah. Selanjutnya Tuhan membuat Taman Eden.
Gimana Taman Eden itu dikatakan ditempatkanlah manusia yang dibentuknya itu di situ. Jadi bukan main Tuhan itu ya. Dia sangat memikirkan di mana ditempatkan manusia itu. Ya, dia katakan lalu Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik. Jadi taman itu ada pohon-pohon yang menarik gitu ya. Jadi ya sungguh menarik di situ ya. Banyak pohon-pohon yang menarik dan dikatakan yang baik. Ya, jadi bukan main di situ ya, menarik, baik. Ya, untuk dimakan. Ada pohon kehidupan di situ dan pohon pengetahuan ya. Kemudian apa lagi? Di situ lah pohon-pohon yang paling menarik di situ. Makanan tidak ada yang tidak baik untuk dimakan di situ ya, kecuali yang dua itu. Ada lagi sungai dari Eden. Ya, jadi ya makanya nggak ada taman yang menarik kalau tidak ada sungainya gitu ya, kalau kita bisa buat. Dia membasahi taman itu dan sungai itu terbagi 4 di situ. Dan dikatakan sungai itu adalah tempat emas, terus apa lagi di sini? Ya, damar, batu, keriopas, ya demikian indahnya di situ. Itu berarti apa? Tetapi yang jelas di sini begitu indahnya semuanya. Ya, diberikan kepada manusia, apalagi yang kurang gitu ya. Tapi dikatakan setelah taman itu begitu indah, pohon-pohonnya menarik, ya, dikatakan kepada manusia itu ditempatkannya di situ untuk mengusahakannya. Apa artinya kalau begitu? Iya. Jadi sudah indah seperti itu semuanya, bukan ditempatkan orang itu untuk menikmati saja, tetapi apa? Iya. Jadi sebenarnya nggak ada ini ya. Ya walaupun sudah bagus semuanya, tapi Tuhan masih mengatakan kepada mereka, tidak cukup, tetapi kamu harus mengusahakan taman ini. Artinya mengusahakan apa? Sudah indah, tapi Tuhan katakan apa? Diperintahkan lagi untuk apa? Diusahakan. Itu artinya apa? Merawat terus, ya, menjaga. Iya. Usaha artinya apa? Kalau usaha berarti apa? Ya. Iya. Kalau saya kira ya, makanya nanti senang kita bapak-bapak ini pasti akan bicara gitu ya. Ya, yang jelas mengusahakan itu berarti apa? Disuruh untuk menambah. Ya, kalau menjaga saja kan ya selesaikan aja ini kan. Tapi dikatakan semua ini sudah bagus seperti itu, tapi dia katakan dikasih mandat kepada mereka supaya mereka punya tugas 2. Ya, mengusahakan. Ya, kalau mengusahakan itu pasti ada penambahan gitu ya. Ada penambahan. Kalau memelihara itu mempertahankan. Ya. Jadi kalau keluarga kita percaya ini berbahagia, kira-kira kapan kira-kira keluarga itu bisa berbahagia? Kalau kita lihat nanti di sini. Makanya saya kira Tuhan katakan dan tempatkan
Taman Eden itu di situ mereka. Di tempat mereka ditempatkan. Kan gitu ya. Di tempat mereka ditempatkan itu, dan Tuhan berkatakan kepada mereka untuk mengusahakan. Makanya nanti kita bisa lihat-lihat ya. Jadi kenapa orang masih berbahagia? Ya, makanya nanti bisa kita rame-rame di sini, nggak apa-apa, supaya juga saya bisa menimba ilmu dari teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi Tuhan katakan, kamu sudah ditempatkan di sini. Tempat yang kamu ditempatkan ini usahakan. Jadi kita ini ditempatkan di mana? Maka kemajuan jemaat kita ini akan menentukan kebahagiaan keluarga kita. Karena disinilah kita ditempatkan. Sudah Tuhan buat indah semuanya. Makanya siapa yang tidak mengusahakan tempat di mana Tuhan menempatkan dia, saya kira di situ sudah mulai rada-radanya ya. Makanya coba kita lihat, kalau penginjilan maju atau semuanya maju, pasti apa? Pasti beda keluarga kita kan. Coba goprok di sini, kita gimana nanti keluarga coba? Padahal ini sudah indah ya. Jadi ini sangat menentukan kalau ada andil kita untuk memajukan sesuatu di sini. Ini kalau usaha itu berarti apa? Perlu ini, perlu doa, perlu apa? Ya, diskusi, apa yang dibuat terbaik. Pada waktu terjadi peningkatan sedikit saja, itu akan berbahagia kan? Kalau nggak ada sedikit pun peningkatan, gimana? Ini sudah bagus banget ya, tapi nggak pernah Tuhan katakan enough, nggak pernah. Tapi usahakan. Sudah demikian itu, air di situ semuanya dikasih mandat, diusahakan. Kemarin kita katakan keluarga itu seperti apa? Allah Tritunggal gitu ya. Dan Tuhan katakan kita ditempatkan di sini sebenarnya apa? Tuhan mau kan? Di dalam keluarga itu ada ini kan, ada apa? Ya, kalau Allah yang bertiga itu tempatnya di mana? Di surga gitu ya. Kita ditempatkan itu kan menuju seperti surga kan? Maunya keluarga itu baru berbahagia kan ya. Ya, tapi ditahan dulu pertanyaannya ya. Nanti kita bisa diskusikan. Tapi itulah. Kedua, memelihara. Ya, memelihara itu berarti apa? Iya, makanya jangan kamu makan. Ya, dia makan, maka hancurlah semuanya. Jadi kapan keluarga itu kalau tidak dipelihara? Ya, begitu dia tidak memeliharanya, melakukan dosa di dalam, sehingga hancurlah dia. Jadi ini ya. Jadi bukan keluarga itu enak-enak saja berbahagia kalau dua ini tidak dipikirkan bagaimana memeliharanya. Ya, kita sendiri nanti akan menjadi korbannya gitu ya. Kedua, ya ini untuk bapak-bapak ini 17 ya. Ya, kalau kita lihat sedikit ke atas, ya Tuhan katakan apa? Di sini dia katakan, tetapi pohon pengetahuan, ya ayat 18 ya. Tuhan berfirman, ya Tuhan berfirman. Setelah dia katakan usahakan dan pelihara taman ini, Tuhan berfirman. Jadi orang itu sebenarnya tidak memikirkannya ya, tapi Tuhan berfirman, ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi Tuhan kita itu siapa Tuhan kita itu? Kalau kita bisa lihat di sini,
Sudah ada Taman Eden itu, suruh diusahakan. Dan setelah dia lihat semuanya, katanya apa? Tidak baik. Apa artinya tidak baik? Yang berarti apa? Ya, manusia yang di dalam itu nggak tahu dia baik atau tidak ya. Tetapi Tuhan yang melihat tidak baik. Itu artinya apa? Tuhan kita itu peduli amat gitu ya. Sangat peduli dia. Ada di Taman Eden itu untuk diusahakan. Itu berarti yang di Taman Eden itu siapa? Ya, cuma ini ya, laki-laki gitu ya. Ya, tidak baik dia, ya, seorang diri saja. Jadi Tuhan selalu buat tahap-tahap ya, supaya nanti nggak instan naik ya. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Kemudian apa? Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Makanya dia bilang sama bapak-bapak ini, maaf kan gitu ya. Sudah dicoba ya, laki-laki itu sendiri di situ. Usahakan ya untuk menjadi lebih baik. Ternyata ya, kalau Ibu Sri Mulyani berdasarkan fakta ya, seorang diri itu tidak baik. Apanya tidak baik? Hah? Apanya tidak baik? Iya. Jadi ya, maunya ngertilah kita ya. Ya, syukur-syukurlah kita. Rupanya kita ini tidak baik, tidak mampu mengusahakannya. Makanya di mana nanti keluarga gagal kalau dia sudah menikah tapi tidak bisa diusahakan, itu keluarga yang gagal itu, walaupun banyak uangnya. Kalau dia tidak bisa mengusahakan di mana tempatnya ditempatkan oleh Tuhan, tidak lebih baik. Jadi kalau Anda hadir keluarga di gereja ini tidak lebih baik, itu berarti apa? Hah? Jadi siapa yang kita gagal di sini? Itu gagal itu, karena kita dimasukkan ke dalam keluarga ini untuk mengusahakan tempat di mana Tuhan tempatkan kita, untuk menjadi lebih baik. Tuhan berikan semua apa yang kita perlu supaya kita ada di dalam mengusahakan ini. Jadi kalau Anda bisa lakukan lebih baik, saya kira itulah bahagia itu gitu. Atau saya yang salah, makanya nanti pasti saya kira rame. Iya. Tapi ini Tuhan katakan tidak baik. Fakta menunjukkan, ya, ini fakta menunjukkan kan ya. Jadi jangan kita merasa hebat gitu kan. Ya. Ini yang dilihat Tuhan tidak baik. Jadi Tuhan mau mengusahakan kerajaannya ini atau taman ini menjadi lebih baik dengan hadirnya keluarga ini di situ. Tapi ternyata tidak. Ya. Nggak ada dibilang di situ ya, kan beda, jahat sama tidak baik kan beda ya. Kalau tidak baik artinya apa? Iya, tidak baik artinya tidak menjadi lebih baik. Kalau jahat itu menjadi tidak apa? Menjadi lebih buruk. Ini enggak lebih buruk. Ya, tapi baik juga enggak. Ya pokoknya itulah, ini firman Tuhan yang bilang ya, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Makanya Tuhan katakan ya, dia berpikir di mana lah itu ya. Iya, aku akan buat penolong baginya yang sepadan. Baru saja dibuatlah kawannya. Lalu Tuhan membentuk dari tanah binatang hutan dan segala burung di udara. Kasih kawan.
Tapi baik enggak? Ya, kalau kami bilang di sana dikasih kita, ya menolong kita ayam misalnya. Ya paling-paling dia bisa tolong kita. Kuku, karena bangun, udah siang gitu. Segitu cuma dia bisa tolong. Yang lain-lain tak bisa lagi dia tolong. Ya, kalau kami di kampung sana ada namanya cing-cing. Cing, katanya itu sudah bisa makan itu ya Pak ya. Iya, sudah siang. Dia hanya bisa, karena kita ini kadang-kadang kerja nggak tahu kontrol gitu ya. Datang si cing menolong kita bahwa hari sudah siang gitu. Cing. Nggak tahu lah, nanti ditanya lah apa cing-cingnya. Iya, dikasih lagi pet di situ pet. Karena kita kerja kan, nggak tahu kita sore dibuat penolong pet. Udah, iya, dia bisa menolong sih ya, dia bisa menolong. Tuhan buat, makanya kita jodoh ini lama ketemu supaya indah nanti satu hari gitu. Kalau langsung ketemu, nggak terlalu indah gitu ya. Udah ada di situ cing-cing, udah ada di situ pepet, udah ada di situ ayam. Iya mungkin ya banyak burung-burung ya, sepi ya, burung-burung nyanyi ya, burung-burung nyanyi. Enak juga ya, burung-burung nyanyi. Enak. Ya burung-burung nyanyi, daripada kesepian kan nggak ada ngomong kan. Burung-burung itu juga bisa menghibur hati kita. Ya Tuhan buat semuanya supaya nanti Adam ini satu hari kalau ketemu dikasihinya lah. Ya Tuhan buat langkah-langkah ini, makanya semakin lama kita ketemu ya semakin indah gitu ya. Ya walaupun awal-awal indah juga, jangan bilang cerai kita dulu nanti dilamain bukan begitu ya. Tapi itu katanya ya, dia buat semuanya, makhluk itu menjadi penolong dia makan, penolong mungkin kera di situ bisa ambil, menolong dia ngasih, pokoknya banyak penolong dibuat di situ. Ya, dan dia katakan apa? Ya, dia buat burung di udara, dibawanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana dia menamai nama itu. Datang, Rom, ya datang burungnya. Ya main-main burungnya. Ya atau ada anjing, main-main anjingnya. Makanya kalau ada ya hewan kita kan penyakit jantung lumayan juga sedikit itu ya. Ya ekornya itu kan wah kan gitu ya. Kita pun agak senang juga, mengurangi sakit jantung boleh juga sikit. Iya, kalau dia ada lompat-lompat kan orang yang punya hewan itu kan lebih berbahagia juga sedikit ya. Iya, tapi jangan nanti siap dari sini beli anjing pula. Ya, tapi itu yang Tuhan buat, bawa semuanya, bisa dia perintah, ya. Tapi dikatakan di situ, dia diberi nama semuanya, tetapi dikatakan ayat 20. Tetapi baginya sendiri di antara semua yang dibuat Tuhan menjadi penolongnya tidak sepadan. Ya. Jadi ya dia lihat burungnya memang datang, anjingnya memang datang, kudanya memang melompat-lompat bisa dinaikin di situ. Begitu turun, ya usahakanlah ini, nggak bisa juga yang sepadan. Ya, itu dikatakan di situ ya. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, dia mengambil salah satu tulang rusuk dan menempatkannya di tempat dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan,
lalu dibawanya kepada manusia. Ya. Terus apa katanya? Lalu berkata manusia itu, inilah dia. Nah. Iya. Iya, bahasa karo enda makan cocok. Itu artinya apa? Jadi keluarga yang berbahagia itu apa? Iya, cocok gitu ya. Apa artinya cocok? Makanya saya pikir di sini itu kebahagiaan ibu-ibu ya. Itu kebahagiaan ibu. Ini Adam di sini. Hawa di sini. Ini Adam di sini. Ya, dia berdua di situ. Berarti dia katakan inilah dia. Dia ngomong sama siapa itu? Hah? Kita kalau bahasa Indonesia orang pertama siapa? Saya. Orang kedua? Orang ketiga? Jadi dia ngomong sama siapa ini? Iya kan? Makanya dia di Taman Eden itu dia bilang, inilah dia, gitu ya. Sama siapa? Ya sama Tuhan ya. Karena kan inilah kamu kan gitu ya kalau orang kedua. Inilah dia. Ya, yang berarti apa? Apa artinya kalau begitu? Dia sangat senang melihat dia. Jadi keluarga yang berbahagia itu apa? Ini hari ini kita menanam jakta bibi dan dikasih meriah katanya. Kalau ini dia itu berarti apa? Ini dia gitu ya. Tulang dari tulangku yang cocok sudah sama. Kurasa, ini nanti ibu-ibu ya. Kurasa ibu-ibu kalau ada perkataan itu tak ada lebih berbahagia daripada mendengar perkataan. Ini jangan kamu kalau airnya berat. Kalau itu perkataan bisa sampai ya didengar oleh istrinya, tapi bukan munafik gitu ya. Ya yang dari dalam kan itu yang kita tunggu kan. Nggak ada sampai sekarang mungkin. Ini dia gitu ya. Senangnya dia, tertarik dia. Makanya saya kira kalau keluarga berbahagia itu kalau masih tertarik. Ya tapi nantilah. Apa keluarga berbahagia melihat istrinya masih tertarik. Apa yang tertarik ya itu nggak tahu lah ya. Jadi kan gampang aja membuat suami berbahagia kalau begitu. Kan gampang ya. Makanya dia tertarik gitu. Itu kebahagiaan gitu. Jadi ya entah dia ngomongnya lah atau kebersihannya lah atau idenya lah, ya kagum kita ya. Itu kebahagiaan gitu. Entah apapun definisi kebahagiaan, tapi bagi saya ininya. Jadi bagaimana keluargamu masih tertarik, tidak bosan, ya kan? Tidak bosan ya. Hanya bagaimana bisa tertarik ini kan? Makanya kalau dia bilang begitu, kira-kira Hawanya gimana kira-kira waktu Adam bilang seperti itu? Coba praktekkan. Lain dikit ya, ini enggak. Dimarahi aja siang malam. Bagaimana bisa berbahagia gitu ya? Tapi ya ini dia katakan. Inilah dia. Dia tertarik dan dia senang. Ya, dia merasa apa? Merasa tambah sukacita. Makanya keluarga berbahagia datang ke rumah. Ya, beda sama di luar ya. Kalau dia datang ke rumah, lihat orang itu, wah, ya artinya tadi ya gak rapi di situ misalnya ya. Kita biarkan aja pergi. Kita pulang ke rumah, nggak kita nyangka udah rapi. Wah, gimana kira-kira? Istriku inilah. Ya, minum teh sabu pun nyaman itu ya. Kalau yang tidak disangka dia sudah lakukan sesuatu,
wah kita masih tua pun masih tertarik gitu. Ya, inilah dia daging dari daging gocok. Ya, yang dia rindukan itu ada di dalam dia. Dan yang perempuan pun dia berbahagia karena dia sangat kepingin sebenarnya kalau dia bisa melakukan sesuatu yang bisa membahagiakannya dan dia bisa menyenangkan di situ ya. Ketiga, kalau kita lihat di sini, inilah dia sebab perempuan diambil dari laki-laki dan laki-laki diambil dari laki-laki ya. Ya, kedua di sini. Kalau dia tertarik, apa keluarga berbahagia di situ? Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayah. Ya. Jadi kalau masih terikat terus sama ayah ibunya itu berbahagia nggak itu? Masa enggak? Hah? Iya, datang ke rumah, pulang dari rumah orang tua udah dapat uang. Gimana kira-kira? Ya tapi dikatakan karena dia berbahagianya ketemu yang sepadan, yang cocok dengan dia. Itulah sebabnya laki-laki meninggalkan ayah. Ya, karena dia sudah menjadi sebuah keluarga. Dan ibunya bersatu dengan istri. Jadi kalau kita semakin terikat kepada orang tua yang sudah menikah itu, nggak ada sulit ya, diharapkan kebahagiaan akan muncul ke depan. Karena pasti ada kesulitan, kita perlu mandiri ya. Tapi apa artinya meninggalkan ayah dan ibunya? Kira-kira apa artinya meninggalkan ayah dan ibu? Nggak usah lagi datangi rumahnya. Apa artinya? Kalau kita tinggalkan ayah dan ibu, nggak perlu lagi dengarkan nasihat ayah dan ibu. Jadi kalau dia nasihati kira-kira gimana? Kita lakukan? Gimana ini? Tapi dia katakan ini keluarga berbahagia. Kita tadi sudah setuju ya. Kalau nanti nggak setuju itu lain lagi masalahnya ya. Inilah keluarga yang berbahagia. Dia bisa tinggalkan ayah ibu. Tapi gimana? Nggak akan mungkin kan ya kita meninggalkan ayah dan ibunya ya. Tapi kalau nggak ditinggalkan, iya, kata mama tadi begini dia bilang sama istrinya, gimana pula ini? Jadi apa artinya meninggalkan ayah dan ibu kalau begitu? Ya, gimana? Saya minta penjelasan. Ya, gimana ya? Gimana? Ya, sebelum itu ya, mana tahu nanti sudah ada boleh ya. Mari kita lihat satu kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang pertama. Saya merasa apa iya ini gitu ya. Ulangan pasal 1 ayat yang kelima. Sudah ketemu ya. Ayat kelima kan? Yang dia katakan pemimpin 1000 itu 15 ya. 15 ayat 15. Pasal 1 ayat 15. Saya baca sama dari ayat 14 ya. Lalu kamu menjawab, aku memang baik apa yang kuanjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian ia mengambil kepala-kepala suku
yakni orang-orang bijaksana, orang berpengalaman, lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50 dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-suku. Dan pada waktu itu aku akan memerintahkan kepada para hakim. Kira-kira ini Musa katakan dalam ayat 14. Ya. Ayat berapa? Oh, ayat 12 ya. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu dan bebanmu, maka kemukakanlah dari sukumu pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50. Kira-kira ini dari Musa kah ini? Ini dari Musa ini enggak? Dari pamannya Jitro kan? Ya, dari pamannya Jitro. Tapi dikatakan oleh Musa di sini bukan dari pamannya Jitro. Ya. Tapi Musa katakan apa? Ya, kalau dalam bahasa Kaul saya baca yang dia katakan seperti itu ya, bahwa kamu telah menjadi banyak seperti ini, tidak mungkin aku menanggungnya sendiri, maka ku bilang kemukakanlah dari suku-sukumu orang yang bijaksana. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah dari pamannya Jitro. Tetapi Musa katakan, ya, aku merasa beban ini tidak bisa kulakukan, maka aku yang memerintahkan kepadamu untuk memilih dari antara mereka pemimpin 1000, pemimpin 100. Ya, kalau dari segi akademis kan, ya, Musa ini gimana ya? Tadi katanya dari martuanya pilihlah Musa, kan gitu ya. Tetapi di sini Musa tidak mengatakan ini dari martuaku. Dia dengarkan martuanya, tapi dia tidak katakan ini dari martua. Ini dari apa? Dari aku. Etis enggak Musa ini kira-kira? Dia nggak bilang ini dari martuaku, ini dari aku. Maka ku katakan kepadamu untuk memilih 1000, untuk memilih pemimpin 100 dan pemimpin 50. Ya, nggak dia katakan. Itu artinya. Ya, makanya saya kira, ya, meninggalkan orang tua, ya, tapi kalau bertindak di tengah-tengah keluarga tidak bisa dikatakan lagi dari orang tua. Karena kalau kita, mama yang bilang begini, ini ngomong apa seperti ini? Ya, gitu kata mama, makanya tadi kesana. Ini kira-kira gimana ini? Hah? Lempar tanggung jawab kan? Kan lempar tanggung jawab. Ya, tapi kalau begini katanya gitu ya. Makanya aku buat seperti ini. Ya, kalau ini nanti dalam keluarga gimana? Iya, tapi Musa di sini, ya, dia dapat, tapi dia tidak katakan dari sini. Yang berarti apa? Memang apa yang dikatakan oleh martuanya Jitro ini bukan lagi, ya, dari Jitronya. Dia pun merasa sudah 100% itu, ya, menjadi miliknya. Ya. Jadi bukan saja ayah ibunya dia dengarkan, justru mertuanya dia dengarkan. Tapi tidak lagi atas nama, ya, mertua, atas nama bapak, atas nama ibu, enggak. Oke, apa artinya kalau begitu? Jadi jangan sekali-kali, ya,
Kata mama ke sana gitu ya. Makanya aku ke sana itu enggak lempar tanggung. Kata mama ke sana. Aku pun sudah menyetujuinya. Ini yang paling cocok 100%. Maka kalau ini kulakukan, jangan salahkan siapa? Jangan salahkan mamanya. Salahkan dia karena itu kalau dia bawa itu sudah atas namanya sendiri. Ini bawa-bawa terus supaya kita lempar tanggung jawab. Karena tadi dia katanya gini, jangan pulang dulu katanya, makanya ya aku nggak pulang gitu ya. Jangan pulang dulu, aku pun setuju tidak pulang. Ya, jadi nggak ada masalah di situ karena kita sudah tinggalkan itu kan, itu sudah menjadi milik kita kok. Ya, sampai di sini gimana? Jadi bolehkah apapun kita dengar, tapi tidak lagi atas nama. Dia sakit di sini kau 1 hari lagi, aku pun merasa dia orang tua aku memang cocok aku di situ. Bukan karena dia. Kalau begitu gimana? Hah? Inilah keluarga berbahagia kan? Ini enggak. Takut kita dimarahi, lempar tanggung jawab terus. Jadi gimana kalau mau begitu? Ini salahnya salah siapa? Ya orang terus yang salah, dia nggak salah-salah. Ya, gimana kalau begitu berkeluarga? Ya, bukan saja dari mertua pun oke lah, karena memang itu. Tapi jangan, ya Jitro nanti kalau ada sedikit, Jitro yang bilang dulu. Jadi salah kalah Jitro enggak. Salahnya saya tanggung 100%. Karena aku pun merasa itu yang terbaik dari Tuhan. Ya. Tapi ini kan ngomong enak ini ya. Tinggalkan orang tua enak. Tapi kalau mau ya di dalam Tuhan membina keluarga ini ke depan, inilah yang terjadi. Di dalam firman Tuhan dia katakan, setelah dia lakukan itu dia. Jadi siapapun ngomong kalau bertindak kepada suami itu atas namanya sendiri. Bisa didengar semuanya, oke bisa didengar. Tapi kalau berkeputusan itu pun tanggung jawab. Amin. Iya, oke. Kalau begitu ya. Jadi kalau begini berbahagiakah kita? Ya usahakan kan gitu ya. Itu yang lebih enak ya. Jadi bagaimana mengusahakannya? Gitu pun kata Mama. Aku berdoa dulu. Ya, aku baru-baru berusaha kok. 3 kali jatuh nggak apa-apa, 4 kali pun nggak apa-apa, 5 kali, gitu. Itu kan namanya usaha. Tapi aku sudah belajar gitu ya. Aku sudah belajar apa pun kata Mama, apa enggak? Tapi aku kenal suamiku begini. Ya, aku memang sudah merasa cocok. Jadi nggak ada lagi yang di dalam, dia sudah keluar kecuali dia. Sebab dia berbahagia, udah cocok kok sama istrinya mendiskusikannya. Jadi jangan lagi lah atas nama yang lain-lain. Aku merasa 1 hari lagi aku di sini, Pak, karena dia kurang sehat. Wah. Kalau enggak kan, nanti itu karena kata Mama katanya tadi. Kalau ngetedu, enggak aku ini. Gimana kamu merasa? Sepadan kok kita. Kan gitu ya, sepadan kok kita kan gitu ya. Gimana kamu merasa? Wah, kalau gitu katanya merasa suami-suami ini gimana? Karena atas nama ibunya yang tadi kita nggak enak kan langsung kita tersinggung. Nanti mau teh katanya. Tapi kalau dia yang begitu, istriku ini baik kali, senang sekali sama ibunya. Memang ibu begitu. Selesai dia 2 hari lagi di situ, aman. Tapi kalau nanti dia katakan 2 hari lagi kata Mama, nggak pulang aku ya, aman. Berusaha lah ya. Oke, kita lihat ya, mana tahu. Ya, dan bersatu dengan istrinya, dan mereka menjadi satu daging.
Kemudian dikatakan di sini, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa. Jadi apa keluarga berbahagia di sini? Ya, kalau dikatakan oleh firman Tuhan di sini apa? Mereka telanjang dan mereka merasa nyaman, tidak merasa malu. Ya, jadi saya kira ini anak kami protes ya. Kalian khotbah keluarga, apa? Berubah hatinya kalian pun kulihat kata. Iya, baru kubilang. Inilah keluarga berbahagia, bilang. Kenapa? Karena kami membicarakan dalam kelemahan, kami tidak malu, nyaman kami daripada, iya, dia tak ada malunya, nyaman dia. Kelemahannya pun diceritakan kepada istrinya, didiskusikan, nyaman dia. Nggak ada lagi ditutupnya karena nyaman. Coba kalau sama orang lain, kan nggak nyaman kan? Tapi kalau sama istrinya, sama suami, nyaman dia. Jadi gimana ini keluarga kira-kira ukurannya? Nyaman dia. Membicarakan sesuatu, oke aja. Kelemahan dia oke, tapi nyaman dia. Ini, kalau ini kan sudah nggak nyaman, kan gitu ya? Nyaman dia. Ya, apa artinya kalau begitu? Makanya ya kemarin kita katakan nakal. Kalau ada yang dibicarakan merasa tidak nyaman untuk dibicarakan dengan pasangannya, ini dipertanyakan kepada. Ya, jadi ya gimana lah gitu kan? Hanya kan, ya ini kan dia tadi ya nyaman di situ. Sekarang masalahnya, ya, kalau dia tidak nyaman untuk dikatakan di sini telanjang, dia nggak bisa menyatu. Ya, jadi kalau ada yang ditutupi nggak bisa menyatu. Ini kebudayaan Karon yang berat. Ya daripada ruga kita keredas kakak mau kata. Iya, makanya kalau begini, ya nggak dibicarakan artinya apa? Ya kalau dia berdebat untuk menyatukannya kan, ya kita aja menyatukan retreat kita ini di mana kan melalui diskusi yang berat juga mungkin ya. Tempatnya di mana, mungkin uangnya bagaimana, nyamankan di situ kan, akhirnya terjadi satu kesepakatan. Dan dia katakan, ya mereka telanjang. Hanya menjadi telanjang ini yang repot. Kira-kira apakah dia yang membuka diri atau lawannya yang membukanya terlebih dahulu? Tapi apa? Nyaman. Kalau you juga membicarakan kelemahan saya juga nyaman. Saya juga menyatakan kelemahannya juga nyaman gitu. Iya kan? Oke, sampai di sini gimana ini? Kira-kira keluarga kita. Atau nanti kalau dibicarakan takut cerai, nggak usah takut cerai. Iya, kalau kita bicarakan nggak jadi cerai itu kalau kita buka. Kan nanti panas dia dingin juga, kasih juga teh. Kalau kamu dulu berantem ya kasih lagi minum dia dulu, kan nanti dingin juga. Ya namanya berusaha kan. Gimana caranya? Tapi kalau kita nggak mulai-mulai, kapan kita berbahagia? Tapi kalau kita mulai membuka satu dengan perdebatan yang banyak, perdebatan kedua lagi nggak terlalu berat itu, tapi ya cobalah buka. Ya, gimana membukanya? Mungkin keringat dingin, ya keringat jarum juga nggak apa-apa kok. Ya, karena kita mau kan. Ini yang firman Tuhan katakan. Jadi kamu merasa berbahagia, kamu tutup-tutupi. Firman Tuhan katakan kamu gagal kok. Kamu tutup-tutupi itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira?
Ya, silakan. Di ayat 15 ini tadi Pak, situ dikatakan bahwa ada dua tokoh di situ, yaitu Allah sama Adam, Allah sama manusia, istilah di dalam ayat 15 manusia. Nah, pertanyaan saya, sejauh manakah sebenarnya hubungan antara Allah dan manusia ini sendiri? Di sini belum ada Hawa, belum ada perempuan. Jadi sejauh manakah hubungan mereka itu sehingga tidak ada masalah sama sekali? Tidak ada masalah sama siapa yang tidak ada masalah? Tidak ada timbul masalah. Nggak ada timbul masalah. Iya. Usahakan dan pelihara gitu. Iya. Biarlah itu masalah kita. Memelihara dan mengusahakannya supaya jangan banyak masalah, kan gitu. Saya kira kalau kita lihat ini sebenarnya ya, itu yang saya pikirkan. Allah itu kan kira-kira di surga ya. Kita bilang kemarin Allah Tritunggal memerintah di surga nyaman. Kemudian dia ciptakan bumi, makanya ada doa itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga gitu ya. Jadi dikasih mandat lah ini supaya di dunia ini bisa Allah bisa dilihat betapa surga itu bisa dilihat dalam hubungan ini, nyaman dalam hubungan mereka. Tapi saya pikir kalau nanti dijelaskan nggak ada lagi nanti khotbah saya ke depan juga gitu. Gitu ya. Tapi saya kira Allah sudah memberikan mandat kepada kita, usahakanlah ini gitu ya. Karena engkau segambar, Dia yang memerintah surga, aku akan berikan mandat ini, perintahlah semua yang ada di sini menggambarkan bahwa Tuhan juga berkuasa di surga dengan damai, dan kita diberikan menjadi penguasa di bumi ini sebagai mandat dari Dia untuk bertanggung jawab kepada Dia, melihat kemudian di situ. Itu yang saya pikirkan gitu. Jadi Tuhan buat seperti ini supaya ada gambaran di sana, ada di sini saling mengasihi seperti mereka saling mengasihi antara bapa dan anak, yang saling merendahkan diri. Itu akan terjadi di bumi ini dilihat sebagai gambaran di sana. Tapi rusak kan gitu. Jadi gimana nggak ada masalah? Yang saya kira Tuhan mau dalam segala keadaan kita, maunya ini saja pun di dalam kita jatuh bangunnya itu nanti bagaimana pergumulan. Tapi itulah yang tugaskan Tuhan. Kalau kira-kira keluarga ini masih ada hati di dalam untuk mengusahakan ini akan ada titik-titik kebahagiaan yang saya lihat gitu. Misalnya tadi kan keluarga kita, Tuhan katakan kita ditempatkan di sini. Diberikan oleh Tuhan. Nanti kita bicara tentang karunia. Tuhan berikan kemampuan kita. Tuhan tidak mau begitu-begitu saja. Bagaimana kita mengusahakan ini? Ini pergumulan kepada keluarga kita. Tadi kamu sudah bawa. Saya kira senang sekali keluarga ini kalau ini yang dibicarakan nanti pulang. Tapi kehadiran kita itu harus menjadi lebih baik di sini kan? Mungkin segitu cuma bisa saya menjawabnya. Ada lagi kan? Atau saya tambah tadi kalau saya lihat ini kan dikatakan, sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istri. Ini dikatakan di sini bersatu dengan istri. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 itu kemarin, apa hubungannya Saya kira
ini termasuk turunan dari kejadian ini ya. 1 Korintus pasal yang ke-7 kemarin ya, bahwa ya dikatakan bahwa perempuan tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Ya. 1 Korintus pasal 7 berapa itu? Ayat 4 ya. Iya. Iya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suaminya tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istri. Itu namanya satu. Yang artinya kalau ini satu, demikian juga diturunkan ini khususnya untuk hubungannya ya. Tapi saya kira itu ya. Kalau kita satu artinya ya, begitu kita menikah, istri kita punya kuasa atas kita. Makanya sering kita katakan kita bukan milik kita lain karena kita satu. Jadi kita tidak bisa semau kita ya. Makanya saya sering ya, kita misalnya capek lah ya, Mama Maria misalnya di sini, dia juga capek. Ayo kita jalan sekali, capek kali aku ini. Ya. Saya pikir di situ, aku tidak berkuasa atas tubuh, malas gitu. Aku tidak berkuasa atas tubuhku sendiri, tapi dia juga berkuasa atas saya. Ya, makanya saya bilang, ayo kita jalan, karena kita ini sudah satu. Jadi tidak bisa Pak. Iya, jangan pulang katanya dia sudah punya kuasa gitu ya. Ya, tapi diturunkan di sini khusus untuk hubungan suami istri. Tapi saya kira sehari-harinya seperti itu. Maka dalam semua ya keinginan kita harus tahu ya, dia juga punya hak atas diri kita sendiri ya, karena kita sudah menjadi satu. Makanya kalau dia senang misalnya makan sekali, tapi kita apa? Kita malas keluar misalnya, gimana coba? Kalau dia punya kuasa juga atas diri kita gimana? Hah? Ya, tapi kita juga punya kuasa atas dia ya. ya begitu kan. Kalau ini bisa terus kita pikirkan, ya, bagaimana dia tidak berbahagia? Karena kita takut gitu. Enak di sini, tapi kalau dia ya ini dulu keluarga, kalau dia jam segini dia mau senang dia sini, kita senang di kedai kopi. Iya, pada mungkin jangan dulu baik, kayak jika dikatakan, ayo membahas aku kunci, kita bilang kan gitu ya. Bukankah dia berkuasa entah apalah kira-kira ya. Makanya karena ibu-ibu ini kadang-kadang begini. Aku sudah muak mendengar gitu ya. Tapi kupikir dia sudah berkuasa. Ya Tuhan, gimana lagi? Tapi dia juga berhak gitu ya untuk didengarkan gitu ya. Tapi aku sebenarnya ya tapi ya itulah satu gitu ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Ya. Menurut kita keluarga bahagia gimana? Tapi tidak firman Tuhan. Makanya berat, tapi ya dia juga punya kita juga punya. Iya, dia juga tidak berkuasa atas diri kita. Kalau kita pula sakit kan ya. Aku senang di sana, kita sakit. Ya, kan kita punya hak juga. Dia nggak jalan-jalan, tapi kita dirawat dong gitu ya. Kan ini yang berbahagia kalau begitu. Iya kan? Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Mungkin bisa begini juga. Iya. Gak usah dulu istri kita. Ini adalah tulangku dan ini adalah dagingku. Jadi kalau tulangku ini terkilir dia apa kata itu?
hubungannya secara langsung itu nggak ada, cuma karena dia pernah berjasa mengambil makanan di perut. Iya. Jadi memang ini membutuhkan satu proses. Suatu seni. Jadi kita punya istri ini kan harus kita lihat dari seni yang datangnya dari Tuhan. Demikian juga kan kalau perut kita ini berkata, itulah tadi cabai yang kau makan itu dari tenggorokan itu jatuh sekarang di bagian katanya. Kamu tahu nggak? Sakit ini katanya. Iya. Sebenarnya antara tulang dengan perut ini pun selalu ada komunikasi. Ya, apa bedanya juga dengan si laki-laki dengan istrinya? Dia memang membutuhkan komunikasi. Karena dalam perjalanan hidup ini tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan dan seperti apa yang kita rencanakan. Rasa beda keluarga itu, beda komunikasi yang harus dibangun demi kemuliaan bagi Tuhan yang menjadikan tulang dan dagingku tadi. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi gimana ini ya? Kalau begitu, hanya kita sudah mendengarnya, tapi apa yang kita buat mungkin ya kalau begitu? Ya, silakan. Biasanya bapak-bapak ini ramai. Jadi mengakunya kita, kalau di sini tadi dikatakan diusahakan, sulit kita mengusahakannya. Makanya dibuat penolong. Atau penolong tadi ya, kalau kita lihat penolong sama keluar sama kepala itu artinya apa kalau begitu? Karena kadang-kadang ibu-ibu ini sering tidak mau jadi penolong tapi mau menjadi kepala gitu ya. Iya. Iya. Kenapa kita mau jadi kepala? Kenapa nggak mau jadi penolong? Kira-kira. Kenapa? Makanya saya kira ya ini nanti bisa kita lihat apa artinya penolong gitu. Iya. Kalau tadi ini yang dibuat oleh Tuhan penolong, kalau dia melakukannya, hasilnya apa gitu ya. Tapi kalau dia menolong kepala ini, hasilnya apa? Ya. Makanya Tuhan buat dia penolong. Dan sebenarnya kita maunya apa kan gitu kan, itu yang mau menjadi pertanyaannya. Kita maunya sebenarnya apa? Kita ini adalah penolong kan gitu ya. Kalau kita tolong dia, ya itu yang saya lihat misalnya Jokowi lah sama Sri Mulyani lah kita. Kalau Sri Mulyani itu kan menterinya bisa ditolongnya dalam bagian ini, sehingga apa? Iya, pembangunannya jauh lebih moncer kan gitu ya. Tapi kalau dia menjadi kepala, kira-kira apa? Hanya sejauh pengetahuannya itu kan. Makanya, karena itu yang Tuhan buat, maka inilah penolong bagi kita. Kalau kita bantu, kira-kira yang seperti ini tadi, kita bisa mengusahakan menjadi lebih baik, jauh lebih baik. Kita menolong sebagai penolong, sebagai suami, daripada kita bertindak atas nama diri kita ini untuk melaksanakan perintah Tuhan tadi yang mengatakan apa? Usahakanlah ini. Tapi ini kan yang repot kan? Ya. Kalau kira-kira istrinya mau baik,
dia tolong ini menjadi hasil yang lebih baik daripada dia mengendalikannya, kita pilih yang mana? Ini ibu-ibu bapak-bapaknya tadi sudah diam. Ini ya, kita sebenarnya kenapa kita tidak mau menolong? Gimana? Kenapa? Merasa rendah kali Pak. Merasa rendah. Jadi kalau begitu kan dirinya bukan hasil yang dia rindukan. Kalau Anda mau hasil yang dia rindukan, begitu tolong bapak-bapak ini. Kalau bisa tolong senang gini, tenaganya. Iya, daripada Anda memang merasa kita Anda lakukan. Ya. Sebenarnya kita mau apa? Mau kemuliaan Tuhan atau enggak? Dan Tuhan buat seperti itu. Kalau kita lakukan pasti lain. Jauh pasti. Makanya hati-hati janganlah redup. Sakit hati nanti Tuhan kan itu, karena Tuhan sudah buat ini penolong. Dan kalau ini bisa ditolong, wah, karena dia punya pemikiran, keputusan yang lebih kuat. Kalau ditolong, tapi kalau nggak ditolong, ya tadi hasilnya kan. Ya. Jadi siapa yang sebenarnya lebih rendah? Yang jelas nggak ada ya. Iya, kalau kita di sini kan bukan saling merendahkan di sini kan. Iya, iya kira-kira seperti itu. Ada lagi yang komennya? Oke, kalau nggak ada apa artinya kita pelajari, tak ada responnya gitu. Tapi inilah, kalau saya pikir di manakah keluarga berbahagia itu? Atau kami mendengarkan ajaran yang lain, bajunya seragam kah? Ya atau silakan dulu, ya dia dulu ini kah? Kira-kira berbahagia atau berantem yang berbahagia? Ya, untuk menjadi satu. Menurut kita yang mana berbahagia? Senyum manis, gitu ya. Kalau yang tadi katanya apa? Ya, selagi kamu mengusahakan dan memelihara, saya langsung merasa lihat ini ada kita. Makanya jangan pikir ya, kalau Anda punya di dalam masih mengusahakan di sini, keluarga kita yang beruntung. Karena untuk itu Tuhan, bukan Tuhan katakan ya bagusin yang di sana. Di mana kamu bertempat? Jadi apa yang kita punya, usahakanlah ya. Nanti kita bicara karunia, usahakanlah karunia, tolonglah ya yang punya karunia ini. Karena kalau ini sesuatu, kita keluarga yang makanya saya lihat kalau bisa saya mundur ke belakang. Kalau dulu terjadi kebawaan rohani, kita usahakan. Bukankah kita sangat berbahagia, percakapan kita siang dan malam di situ. Makanya kalau mau, apa yang bisa aku buat? Ya, karena inilah yang Tuhan mau. Pada waktu yang Tuhan mau, ini kita lakukan. Sebenarnya disitulah kebahagiaan kita. Jadi kalau dosa kita diampuni ya sudah di Taman Eden kan gitu ya. Tapi tidak mengusahakannya kan gitu. Ya, kalau Anda nggak merespon, saya juga kalau lagi kontaknya gitu mana? Silakan. Bagaimana mengalahkan ego ini Pak? Iya ya. Wah, asal ditanya takut saya kok pas saya nggak ada lagi gitu ya. Iya, mengalahkan itu nanti campur baur pikir ya, itu nantilah ya kalau. Ya, itu nanti tidak gitu ya. Iya, tapi saya kira yang paling penting Tuhan katakan, inilah yang Tuhan mau gitu ya. Nanti kalau kita sudah tahu ini yang Tuhan mau, saya kira nanti lama-lama ego kita mau melakukan kehendak Tuhan nggak kira-kira? Karena kita mau melakukan kehendak Tuhan itu untuk mengusahakannya dengan kerinduan seperti itu, disitulah saya kira egonya, iya kan? Kita mau menyenangkan Tuhan enggak kira-kira? Dan jalan yang Tuhan buat ini adalah kebenaran kan? Jadi ya malas misalnya, apa yang dibuat di tengah-tengah kita malas misalnya.
Anda sebenarnya mau berbahagia atau enggak kan gitu. Ya. Kalau kita mau berbahagia, disitulah ego kita itu pelan-pelan menjadi terkikis. Toh kita juga yang rugi kan. Kalau kita tidak mengusahakannya, bola semraut di situ semuanya. Apakah Anda berbahagia dulu di situ? Tapi ada yang Anda punya kan. Aku mau memuliakan, kan di situ egonya yang turun otomatis. Bagaimana ego? Ya aku tetap di sini, gak ada ego. Ya, tapi kalau Anda mau, ego bilang apa? Aku mau. Jadi bagaimana merendahkan ego? Naikkanlah usaha kita kan? Iya kan? Kalau kita nggak peduli apa lagi? Ya, karena usaha itu kalau sinode kita bilang kan gitu kan. Kalau ada usaha, ada kenaikan di sini sedikit, itu ada perayaan. Misalnya lah, kalau dia buat hiasannya seperti ini kan, diusahakan di situ. Wah, udah lebih bagus. Kan ada perayaan. Kalau ada perayaan itu kan orang yang memiliki peningkatan perayaan itu kan di situ kebahagiaan kan. Kalau enggak ya si bahagia nanti yang datang. Maaf, entah ada bahagia di sini gitu ya. Ada sore ya. Iya, si bahagia sana nanti kan gitu ya. Iya, itu kan otomatis. Tapi kalau tidak mau nggak akan mungkin ego kita akan naik. Tapi kalau Tuhan, Engkau mau ini, ya, tolong aku melakukannya kan gitu ya. Iya, makanya disitulah apa? Saya kira disitulah kalau ayat tadi egonya sedikit menggelepar di situ. Tapi Tuhan kan gitu ya. Tuhan katakan apa? Usahakan. Ya, usahakan kan gitu ya. Ya, usahakan kan lain sedikit. Tapi ya, kalau nenek kami bilang dulu, aku kata, ya, kalau Tuhan kita itu, Tuhan kita semua, katanya dulu saya kecil. Tapi kalau begu jabu kita cuma kita, katanya. Kalau ini kan berat. Nah, ya ini kan semua untuk semua. Tapi kalau keluarga kita yang tanggung kan gitu. Kalau ini yang di dalam. Ya, jadi untuk apa kita datang? Coba. Untuk apa kita datang di tempat ini sebenarnya? Ya. Tapi kalau ada fungsinya kan gitu ya. Wah, gak bagus buat hari ini Mama Sianu. Wah, kan di situ kan kebahagiaan itu. Atau kita pikir kebahagiaan di mana? Hah? Jalan-jalan ke Kota Roma? Usaha tadi diam-diam. Kalau ini berusaha kan sama-sama kita mau memenangkan. Iya. Jadi usaha ini adalah bukan usaha kita sendiri, tapi usaha memuliakan Tuhan. Iya. Jadi kalau sama-sama kita berjuang, ya inilah yang menjadi pertanyaan. Kan nggak usah yang ya gimana ya, kelemahan kelebihan kan ada setiap orang dalam berkeluarga. Makanya tadi cocok ini katanya tadi kan. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Cocok untuk aku kan. Jadi kan namanya kami ini semua sudah berkeluarga. Kan beda-beda usaha kami. Bagaimana cocok? Cocok di dalam usaha itu, di dalam keluarga kami itu. Bagaimana kami cocok di situ ditempatkan Tuhan. Dan ininya sekarang yang harus dipikirkan. Bagaimana kami cocok Tuhan rasa kami ditempatkan di laki-laki yang sudah dibentuk Tuhan tadi. Ini sekarang menjadi problem. Karena banyak kami ini perempuan, sepertinya bukan kami melihat cocok kami ditempatkan di situ, tapi kami melihat cocok ditempatkan di sana. Jadi usaha yang di sini kami tinggalkan, usaha yang di sana kami kerja. Ya itu yang membuat kami ini lama di sini, berkeliling-keliling pada bisa sampai mati Bu. Bisa. Kalau enggak Iya, clear ya, clear yang satu itu. tidak ketemu padang gurun itu sampai 40 tahun. Iya, jadi inilah makanya cocok katanya tadi saya menarik di situ. Berarti aku ini ditempatkan di situ bukan salah Tuhan. Aku cocok dengan dia.
ditambahkan gitu, supaya jangan nanti keliling lama, PA lama, tapi terus keliling padang gurun. Nggak cocok selalu dia rasa ditempatkan di usaha yang ini, tak usaha orang selalu ya itulah yang bisa kita ya, makanya ya sering kita katakan ya, kalau tangga pertama ini nggak kuat, itu nanti semuanya nggak kuat. Ini kan kalau Tuhan katakan cocok, ya di situ ada Tuhan. Ya, kalau ini yang sudah dibuat seperti itu dan Tuhan ada di situ, makanya Tuhan katakan, ya itulah usahakan. Usahakan bukan tadi sudah diperlengkapi Tuhan semua Taman Eden ini, tapi tetap ada apa dari pihak kita, tetap dituntut Tuhan untuk mengusahakan semua apapun di situ. Kalau di dalam firman Tuhan tetap Tuhan minta untuk diusahakan, walaupun nanti karunia, kalau tidak bisa, tetap Tuhan minta usahakan. Ya, dan Allah hadir. Siapakah Allah kita itu? Kalau ini sudah ditempatkan, kan Dia bisa mencocokkannya dalam pergumulan kita dengan Dia untuk mencocokkannya, kan gitu ya. Hanya ya kembali yang tadi, kalau Tuhan mau ini usahakan, tanpa kita usahakan ini, jangan cerita kebahagiaan. Ya, kita berbahagia ini kan dalam memperjuangkan sesuatu itu nanti tercapai, kan di situ kebahagiaan kita. Misalnya lah pemain bulu tangkis kayak Anthony Ginting lah misalnya, sudah jatuh bangun di situ, ya, tapi kalau dia menang apa? Kan di situ kebahagiaannya. Jadi kalau kita cari kebahagiaan, ya kapan ketemunya? Kalau kita tidak mengusahakannya. Dalam mengusahakannya kan Tuhan beri sama kita, ya. Makanya dikasih karunia apa? Tuhan sudah melihat. Tuhan itu tidak kejam, tidak. Tuhan tidak kejam kok. Dia mengasihi kita kok. Dan segala sesuatu ada sama Dia kok. Ya, makanya kita katakan anaknya yang tunggal saja pun Dia berikan. Tapi kita dengar enggak? Usahakan. Jadi Tuhan tetap tidak mau memberikan itu instan dan ya udah mulus seperti itu, enggak, tetap sampai ya inilah perintahnya terus, kan itu usahakan. Ya, makanya ada yang tingkat kecamatan kan gitu ya. Ya Tuhan mau sampai kecamatan itu ya naik untuk diusahakan. Hanya ya kembali lagi kayak kemarin ya, kita mau naik kelas kah ini atau enggak. Kalau naik kelas, sini kan ada guru ya, apa artinya naik kelas? Bukan matematikanya 8 langsung naik kelas, enggak. 8 matematika, agama 5 enggak naik kelas. Sekarang enggak tahu ya. Sekarang enggak tahu. Naik kelas bahasa Inggrisnya naik, bahasa Indonesianya naik, terus apa lagi? Matematikanya naik, baru naik kelas. Jadi kalau kita mau mengusahakan ini, ya pasti hikmatnya, kesabarannya, apalagi, iya itu. Tapi orang yang mau naik kelas ya nggak mungkin kan nggak ada. Kalau dulu kan ditakuti kali itu agama. Baru saya pikir sekarang ya ngeri kali dulu takut. Makanya pokoknya agama dulu lewat. Ini kami dulu SD 9 matematika. Kalau agama gimana? Nggak naik kelas kau katanya. Ya kejam. Jadi kalau mau usahakan ini ya seperti tadi kan, egonya itu pasti kalau nggak mau dia nggak mungkin. Tapi kalau kita nggak lakukan itu, sebenarnya maunya kita apa? Kalau mau berbahagia keluarganya ya jalannya di situ. Kalau mau ke surga ya jalannya Kristus cuma. Kecuali kita nggak mau ya egonya ya harus. Apa ditunggu-tunggu jalan lain? Apa ada jalan lain? Nah, kalau tidak ada, Anda mau yang mana? Nggak ada jalan lain kalau nggak diusahakan dalam pergumulan. Bagaimana Tuhan
tadi dia marah, orangnya seperti ini. Tapi kami mau melakukan supaya kehadiran kami di sini, ya, kemudian menangis. Ya, nangis juga itu berbahagia. Tapi kalau kata usaha ini, ya, masih ada di dalam, masih aman. Tapi kalau sia-sia, wah ini yang benar kan? Ya. Jadi kita mau berbahagia enggak? Kira-kira. Ya. Jatuh bangunnya itu lain, tapi kalau ini kehadiran kita gimana menurut kamu? Apa yang Tuhan berikan? Pasti Tuhan mau. Bagaimana kita mengusahakan? Ya, ya. Makanya dalam usaha inilah segala sesuatu menjadi. Kalau nggak ada perjuangan, apa yang dibereskan kan? Misalnya lah, saya mau menjadi apa juga? Ya. Mau menjadi bupati lah misalnya, kan sudah harus ngomong juga lain, uang juga kan harus. Tapi kalau nggak ada kepingin jadi bupatinya, ya udah, ya aku aja ya lumayan, ya kan gitu aja cuma. Ya, tapi kalau ada maunya Tuhan, ini engkau sudah menempatkannya. Ya, engkau mau aku mengusahakan apa? Itu aja pun berbulan nggak? Apa yang bisa buat Tuhan? Wah, kayak kamu. Ya aku pun bingung kami Tuhan. Nah, kalau ada kan pasti keluar, ini pasti keluar, saya kira pasti keluar. Kalau nggak ada kata yang itu, ya, aku mau berbahagia tapi kata usaha ini yang aku, makanya dulu kami belajar bahasa Inggris, tahu aku ya, hampir kami kata kawan ini, iya. I know all logis, but no logis kata. Ya, jadi saya tahu semua pengetahuan. Saya mau tahu semua ilmu pengetahuan, kecuali pengetahuan kata. Ya. Kalau pengetahuan dia nggak mau, gimana lagi ilmu-ilmu yang lain gitu. Akhirnya kami berantem di luar. Ya udahlah, aku bikin. Adon kok aku bilang. Iya. Ya kalau usaha tidak mau berbahagia, ya kapan? Kan nggak mungkin. Ya, tapi kalau diusahakan jatuh ya beda kan. Tapi lain kalau masih ada, ini kan perintah Tuhan kita usahakan. Oke Kak, kalau nggak ada lagi? Saya rasa satu lagi masalah budaya kita tentang yang tadi terbuka ya, terangsang dan tidak malu. Karena kita kan punya budaya warisan dari nenek moyang ini kan, maunya dia ngerti aku gitu, tanpa mengatakan apa yang dia kehendaki gitu. Jadi ini saya rasa menjadi salah satu kendala dalam keluarga juga, karena masing-masing mau dimengerti, tapi bukan masing-masing membuka gitu ya, sehingga bisa tadi ada transparan, tidak malu, toh mereka sudah bukan lagi dua tapi satu gitu. Jadi bagaimana yang membangun terbuka ini? Karena mama pun kalau dia terbuka, bapak marah. Terus kalau bapak terbuka, marah mamanya, tersinggung pula perasaan dia. Jadi ini bagaimana ini artinya bisa dilakukan di dalam Tuhan lah. Iya. Ini dua itu sih. Kami sama bapak dia ini terbuka dua-duanya. Ya, kami dari mulai pernikahan itu ketetapan. Ketetapan apa masalah? Tidak ada tersembunyi. 6 hari berkelahi juga nggak apa-apa. Harus tahu dia apa di dalam gitu. Ya, dia ngomong dulu, udah, sekarang aku ngomong. Dengarkan saja dulu, jangan dijawab. Ya, kami ngeri kalau awal-awalnya. Bisa berminggu-minggu, makan lagi, tidur lagi, berantem lagi. Tapi sekarang kulihat nggak ada ini lagi. Karena memang dari awalnya kami lakukan itu, makanya langsung saya buat, ambil kunci bisa. Kita harus belajar bagaimanapun kita
ya kroposnya atau apa kita selesaikan. Makanya ya keluarga nggak pernah tahu, pikirnya kami ini akur-akur. Iya, tapi itu ya kasihan juga mungkin, tapi dari awal memang kami mulai. Dan tahun pertama yang paling berat. Tahun pertama yang paling berat. Ya, namanya 2 menjadi 1 itu kan memang berat. Tapi saya pikir karena ini yang Tuhan katakan. Iya. Kalau kusimpan ini pasti meledak. Ya pasti meledak. Jadi dengarkan gitu. Misalnya kan, aku kurang bersih misalnya kan, dia mau rapi gitu. Ya, toh memang aku seperti itu. Terima dulu gitu. Jangan ngomel dulu, terima dulu. Aku mau berubahnya ini kan gitu ya. Ya tapi terima dulu gitu. Ya aku nggak terima. Wah kira-kira. Tapi nggak tahu kapan solusinya. Tapi lama-lama ya udahlah. Kira-kira nggak ini lagi. Makanya orang bilang tuh, kalian ini gimana nih? Kok kemana pun kalian sama ya? Memang ya mau begitu. Ya. Jadi dari kami awali memang. Tapi wah kalau ingat awalnya dulu nggak seperti pendeta lah. Nggak seperti itu. Iya, bisa berminggu. Iya, akhirnya dia bertahan juga ya. Tapi ya saya sudah bertahan seminggu, saya buka pintu, silakan. Ya, silakan. Pendeta nanti kamu kata orang, untuk apa pendeta, silakan. Nggak tahu pulang lagi dia, tapi sopan saya kalau dia pulang begitu. Ya karena dia nggak tertahannya. Kalau didiskusikan terus nggak bisa, sudah beberapa hari nggak bisa, ya tinggal doakan Tuhan. Ya aku memang pendeta, tapi mau bagaimana dibuat. Tapi kalau tetap kuikat seperti ini, nanti rasanya dia dipaksa. Tapi aku sudah puas ngomong. Ya akhirnya, ya saya buka juga bukan terus menerus saya kunci. Saya buka juga kok. Ya kalau mau tanya dia bagaimana dia.